kalau dia semangat sekali karena mampu, itu emosi tapi positif. Hai guys, jadi kita Tapi lagi kalau orang kuliah. tidak membuat dia emosi karena nggak bisa, itu berarti negatif. Ya. Semalam cinta itu emosi apa? Positif tentunya ya, karena bisa memenangkan pertandingan. Gol pertama itu sampai begini itu kan orang emosi, tapi emosinya positif itu karena keberhasilan, ya kan? Itu kalau membedakan emosi yang positif ya. Koma menggunakan dimensi budaya yang kedua untuk mengumpulkan temuan penelitian mengenai tipologi emosi yang berfokus pada ego itu diri, ego itu diri. Seperti kemarahan, frustasi, kebanggaan, dan rasa berhak terkait dengan yang tidak terpenuhinya juga individu. Sedangkan emosi yang berfokus pada orang lain seperti rasa malu, cemas, dan tidak terkait dengan dalam kemampuan untuk mempromosikan diri yang saling bergantung untuk menunjukkan diri sendiri sebagai bagian dari konteks sosial. Nah, ini gambar ini menunjukkan apa? Tadi sudah saya sebutkan. Itu juga bagian dari stereotip. Ya, stereotip. Jadi kalau orang Amerika itu banyak ngomong, ya. Orang Jepang bicara kerja. Nah, kalau yang berikutnya ini apa? Ini sih bagian dari joke tadi ya. Lalu apa lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Dan ini sebenarnya di Indonesia sering terjadi seperti itu. Itu kenapa banyak orang masuk penjara karena dia merencanakan sesuatu, misalnya jalan itu mau ke sini, tiba-tiba dia lupa dia ke sini, tapi tanpa melalui proses yang benar. Jadi kan apa yang dia rencanakan dan apa yang dia kerjakan kan berbeda. Itu yang membuat orang masuk penjara. Contoh misalnya ya, di dalam membeli sesuatu, katakanlah kita membeli motor saya, membangun rumah atau membangun gedung kompleks. Gedung itu ada dua unit gedung. Terus misalnya gedung itu harganya kalau keseluruhan itu harus melalui lelang. Tetapi karena dia tidak ingin lelang, maka dibangun sendiri-sendiri dengan menggunakan kontraktor yang berbeda. Dan itu sudah menyalahi karena dia apa yang dia rencanakan dengan yang dia kerjakan jadi berbeda. Kalian jangan lakukan itu nanti. Kalau disuruh lebih baik dulu pimpinan saya selalu mengatakan, Pak Wija, nanti kalau kira-kira menambah sesuatu dan karena Anda terpojok, lebih baik tembakan dulu. Tahu maksudnya tembakan? Apa itu? Ya? Lemparan itu kayak oper tanggung jawab ke orang yang lebih menyerah boxing. Sekarang belum pernah lihat tinju. Tinju itu begitu, misalnya saya sebagai pelatih tinju ya. Terus petinju yang saya latih itu kelihatannya dia bahaya kalau nggak dia. Lebih baik langsung lempar. Saya lihat lemparan itu masih dihentikan sama wasit. Itu yang dimaksud dengan lebih baik lemparan.
lebih baik hentikan, jangan ya, menyerah saja. Jadi ibaratnya begini, lebih baik tidak punya jabatan daripada punya jabatan tapi bermasalah. Memang ada orang mengatakan, penakut. Ya, memang saya takut daripada di penjara juga ya. Kan? Ya. Perbedaannya pada dasarnya adalah bahwa emosi yang berfokus pada ego mencerminkan kebutuhan individu untuk menunjukkan identitas khusus mereka. Sedangkan emosi yang berfokus pada orang lain mencerminkan kebutuhan untuk menyelesaikan diri. Jadi kalau yang dirinya sendiri itu berarti dia hanya ingin bahwa ini dulu saya, juga identitas diri. Tapi kalau untuk yang lain berarti dia dalam rangka menyelesaikan diri. Meskipun beberapa temuan penelitian tidak selalu membenarkan hipotesis ini, mungkin karena faktor kontekstual dalam proses pengukuran. Perbedaannya menarik ya. Tentunya memang kontekstual juga tidak bisa artinya kalau kontekstual itu tidak berlaku untuk semua urusan, semua persoalan. Hanya konteks tertentu saja. Emosi dan tindakan tertentu punya implikasi penting terhadap interaksi antar budaya, khususnya penemuan bahwa keadaan emosi negatif yang berbeda mempunyai implikasi motivasi yang berbeda pula. Ya, kalau negatif jelas, kalau emosi tidak berbeda. Dalam konflik negosiasi, misalnya mereka yang memiliki perasaan negatif yang berfokus pada ego akan memberikan tekanan pada lawannya untuk memberikan konsesi. Apa konsesi? Konsesi itu di konteks apapun itu hampir bisa digunakan istilah konsesi itu ya. Jadi konsesi itu misalnya begini. Oke, kalian boleh tinggal di sini selama 1 minggu. Ya. Tapi izinkan saya untuk melakukan sesuatu. Itu konsesi juga ya seperti itu. Lagi. Kalian boleh beli rumah di Australia, tapi hanya untuk 100 tahun, 99 tahun, 99 tahun. Itu konsesi. Anda boleh Irian Barat itu menjadi bagian dari Indonesia dengan catatan apa namanya, gunung emas itu dikelola oleh 7 negara. Itu konsesi. Berapa lama? Waktu itu kalau salah awalnya 30 tahun. Setelah 30 tahun tambah lagi 20. Setelah itu tambah lagi 10. Jadi total kalau nggak salah itu sampai 100 tahun. Ya belum. Karena sekarang sudah tidak lagi. Ya sekitar 50 tahunan. 50 orang 60 tahun. Yang 60 tahun itu dikelola oleh Amerika dan kawan-kawan. Itu konsesi. Yang dimaksud konsesi itu seperti itu. Jadi Anda boleh ini dengan catatan ini atau waktunya sekian. Selesai. Ya. Iya. Ini saya masih 20 menit. Ya. Udah. Tahun itu teman saya sekolah dulu, tapi beliau lebih dulu lanjut karena dia usianya lebih lahirnya duluan dia sampai sama-sama dulu di PB dan beliau adik kelas saya di tapi usianya lebih banyak itu karena beliau sudah sekolah dulu 4 sudah sampai semester 6 keluar betul-betul. Jadi dia bukan 3 tahun, bukan hilang, tapi dia belajar dulu. Lulus dan saat. Oke. Dalam konflik negosiasi, misalnya mereka yang memiliki perasaan negatif yang berhubungan pada ego,
dia misalnya ya memberikan tekanan pada lawannya untuk memberikan konsesi. Saya menawarkan ini asal anda begini, itu konsesi kita. Itu kan negosiasi kan bisa begitu kan? Ya, jadi misalnya, oke, harganya segini tapi saya bisa mendapat sekian ton ya. Itu artinya itu konsesi. Jadi tawar-menawar dan negosiasi kan seperti itu. Jadi saya berani memberi 100.000 per kilo misalnya kan, dengan catatan saya minimal 10 ton. Kurang dari itu saya mau. Itu bagian proses tawar-menawar ya. Sedangkan mereka yang memiliki perasaan yang berfokus pada orang lain mungkin akan menyelesaikan ekspektasinya untuk mendapatkan kesepakatan. Sudahlah, ayo kita ambil jalan tengah. Itu namanya berpikir pada orang lain juga. Ambil jalan tengah